Jemaat Tuhan, Gereja HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, kita akan memulai pertanyaan sektor gabungan, yaitu hari ini Jumat 22 Mei 2020. Minggu ini adalah Minggu Eksaudi. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita akan memulai pertanyaan ini mengambil waktu saat teduh. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 557 ayat 1 dan 3, Dau Dumengga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Matius 20 ayat 29 sampai yang ke-34. Saya akan membacakannya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki
supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dari buku Ende 452 ayat 1, Naro Pandauni Bolon. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami dapat kesempatan untuk mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang diminta oleh firman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 27 ini agak unik karena dapat kita lihat di dalamnya ada dua bagian yang nampaknya satu sama lain kurang bersatu. Saya ambil contoh. Dalam Mazmur bagian 1 Mazmur 27 ini ayat 1 sampai 6
Itu adalah doa dari seorang raja, nampaknya doa dari seorang raja, dan mungkin ditulis oleh Daud sendiri. Dalam bagian ini Daud memohon pertolongan Tuhan untuk tugasnya untuk memerintah dan melindungi orang-orang Israel. Selain memohon Tuhan hadir dalam pekerjaannya, Daud juga memohon dan menyampaikan pujian kepada Tuhan. Dengan kata lain, bagian pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 6 berisikan doa yang penuh dengan keyakinan kepada Tuhan. Maka mazmur ini atau bagian pertama ini seharusnya mendorong kita untuk mengembangkan hubungan rohani kita dengan Tuhan seperti yang dikembangkan oleh Daud sendiri. Tetapi pada bagian kedua ayat 7 sampai ayat 14 nampaknya mazmur atau pemazmur memulai doanya dengan nada yang lain. Dia berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan." Daud memohon pertolongan, bantuan, karena dia dalam keadaan cemas nampaknya dan dalam keadaan ketakutan. Dan dia mohon Tuhan untuk tidak menolaknya. Tetapi di akhir bagian kedua ini, ayat 11, ayat 13 dan 14, kita lihat kembali Daud mengulangi bagian yang pertama, keyakinannya akan Tuhan yang akan menolong dia. Mari kita lihat satu persatu. Saudara-saudara, dari ayat 7 dan 8 dan ayat 9 dan 10, kita nampak di situ sewaktu nada kecemasan yang memohon pertolongan Tuhan, yang memohon kehadiran Tuhan. Daud membukakan isi hatinya di hadapan Tuhan, dan Daud memohon dia untuk diberikan kepadanya petunjuk dari Tuhan untuk melakukan tugas-tugasnya. Dalam doanya ini, sekali lagi di ayat 7 dan 8, Daud menyatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata demikian, "Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikut firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka-Mu. Engkau telah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Tuhan penyelamatku." Saudara, dalam memohon petunjuk di ayat 11 dan 12, Daud memohon dengan amat sangat supaya Tuhan jangan meninggalkannya, supaya Tuhan mendengarkannya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, ini berarti bahwa Daud menghampiri Tuhan terlebih dahulu dengan mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia memohon Tuhan jangan meninggalkan dia, jangan memalingkan muka. Dalam bahasa aslinya sebenarnya agak sulit untuk diterjemahkan karena dinyatakan demikian, jangan memanjangkan hidungmu kepadaku. Itu terjemahan langsungnya. Artinya mungkin seperti yang mengendus-endus. Jangan menghadap aku, jangan memperlakukan aku dengan murkamu. Artinya dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap kita memohon kepada Tuhan, dalam setiap kita memohon pertolongan kepada Tuhan, dalam setiap kita menghadap Tuhan, kita harus pertama sekali tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan sadar dalam memohon
dan berseru kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, setelah menyatakan isi hatinya dan menyatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan memohon supaya Tuhan jangan murka terhadapnya dan mendengarkan permohonannya, barulah dia di ayat 11 dan 12 dia menyampaikan apa yang dia mohon. Yang dia mohon adalah agar dia diberitahu oleh Allah jalan-jalan Allah. Jadi yang dia mohonkan adalah, yang terutama dalam hidupnya adalah bagaimana dia dapat berjalan atau di mana jalan yang harus dia tempuh, yaitu jalan-jalan Allah. Saudara-saudara, barulah terakhir dia menyadari bahwa dia adalah harus penuh dengan keyakinan untuk menantikan Allah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekali lagi saudara-saudara, berseru kepada Allah, memohon kepada Allah, yang akan Allah dengar adalah permohonan dari orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, memohon dan mengetahui siapa dirinya di hadapan Allah. Yang kedua, yang dia mohon juga adalah permohonan jalan Allah yang diberitahukan kepada dia, dan ditutuplah dengan pujian dan dengan keyakinan penuh untuk menantikan Allah bertindak di dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam hidup kita sehari-hari, dalam memohon dan dalam memohon petunjuk dari Tuhan, kita harus merendah dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus yakin dan menantikan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Saudara-saudara, jika ada pertanyaan dan ada yang mau menambahkan terhadap keterangan firman Tuhan tadi, saya persilakan untuk chatting, dan kita akan berdiskusi dengan chatting. Terima kasih. Jemaat Tuhan, telah kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tabara. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA maupun melalui OVO, melalui GoPay, seperti yang tertera di running text di bawah layar kita. Persembahan dapat juga diantar ke kantor gereja, yaitu pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, mulai jam 10 sampai jam 3 sore. Dapat juga disampaikan kepada sintua sektor masing-masing. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan kita memuji Tuhan dengan buku ND nomor 485 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.